warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita masih di dalam kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Yusuf. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai membaca kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun beliau terbukti tidak bersalah, ya, namun beliau tetap di penjara, ya, beliau di penjara. Dan di dalam penjara beliau bertemu dengan dua orang pemuda, ya, dua orang pemuda. Dan kedua pemuda ini dia bermimpi. Apa yang dia lihat dalam mimpinya? Yang pertama, dia melihat, yaitu dia memeras khomer, itu ya. Sedangkan yang kedua, dia bermimpi di kepalanya ada roti. Kemudian roti itu dimakan oleh burung-burung, itu kan. Maka keduanya ini bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang takbir mimpi itu. Maka dijawab Nabi Yusuf bahwa adapun yang pertama, orang yang dia memeras khomer, dia akan selamat dan dia akan kembali menuangkan khomer untuk rajanya. Sedangkan yang kedua, ini ada berita bahwa dia akan celaka dan dia akan, apa kata Nabi Yusuf, nanti dia akan disalib, kemudian kepalanya akan dipatuk oleh burung, mungkin sampai mati gitu ya, sehingga kepalanya busuk dan dimakan oleh burung-burung yang ada. Nah, sudah, kemudian apa? Dari kedua orang ini mereka bebas. Nah, ketika yang pertama bebas dari penjara, kemudian dia sudah mulai melayani raja lagi, ya, menuangkan minuman untuk raja. Nah, raja itu kemudian dia bermimpi, ya, kita ulang sebentar. Apa dalam mimpinya? Aneh memang. Raja ini melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Ternyata apa? Dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Nih. Kemudian melihat lagi ada 7 butir gandum yang hijau, sedangkan yang 7 lagi dia kering. Maka setelah dia bangun tidur, tanya sama orang-orang di situ, ya, kepada para menteri, para pembesar di kerajaan Mesir, ditanya kira-kira apa tafsir mimpinya. Karena mereka tidak punya keahlian dalam tafsir mimpi, mereka mengatakan qalu al-ghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi. Lah, ini paling
mimpi kosong ini mah, nggak ada maknanya. Karena memang kami, kata mereka, tidak mengetahui tentang takwil mimpi. Udah. Kemudian, nah, orang yang tadi satu penjara dengan siapa tadi, Nabi Yusuf alaihissalam, dia langsung ingat. Wa qala alladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang tadi di penjara dan dia selamat. Ya, wadzakara ba'da ummatin, dan dia baru ingat setelah sekian lama. Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Saya tahu ada orang yang ahli takbir mimpi, tolong utus saya untuk menemui orang tersebut. Minta izin, karena di mana-mana yang namanya penjara itu dijaga, tidak sembarang orang bisa keluar masuk. Maka begitu ketemu dengan Yusuf, dia mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiq, Yusuf, wahai orang yang jujur, aftina, tolong beri fatwa kepada kami. Mimpi yaitu fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Itu tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk tapi dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus, serta ada 7 bulir gandum yang hijau, sedangkan yang 7 sudah kering. La'alli arji'u ilan nari la'allahum ya'lamun, agar aku kembali kepada masyarakat dan mereka agar bisa mengetahui takbir mimpi. Masya Allah. Apa maknanya? Nah ini sekarang Yusuf, beliau mulai mentafsirkan mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 butir gandum hijau dan 7 yang kering. Qala, maknanya adalah, kata Yusuf, Masya Allah ya, jadi kalau jenengan mimpi kok sama gitu. Kata Yusuf mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Maknanya adalah agar kalian ini menanam ya selama 7 tahun seperti biasa kalian nanam. Jadi 7 tahun kalian tanam padi gandum gitu loh, sebagaimana engkau lakukan. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi, dan apa yang sudah dipanen dibiarkan nempel di di tangkainya Pak. Karena kalau itu dibiarkan disimpan seperti itu lebih awet, ya kan? Intinya biar awet. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kalian makan. Insyaallah. Jadi suruh nanam selama 7 tahun, hasilnya jangan dimakan semua, sedikit saja dimakan, sisanya disimpan biar awet. Kenapa? Nah ini kata Yusuf, tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qadantum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Karena setelah itu akan datang 7 tahun paceklik. Nih, jadi paceklik yang ini tidak bisa bercocok tanam, gandum tidak bisa tumbuh karena kekeringan. Itu ya, ya'kulna ma qaddamtu lahunna, yang masa paceklik ini akan memakan simpanan makanan 7 tahun yang sudah dipanen, kecuali sedikit yang bisa disimpan. Gitu maknanya. Oh, jadi apa makna 7 ekor unta yang 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor yang kurus? Itu maknanya. Maknanya hasil panen 7 tahun itu dimakan 7 tahun berikutnya. Masya Allah. Gitu. Kemudian Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughatsu nas wa fihi ya'sirun. Kemudian datang setelah itu 1 tahun di mana manusia akan diberikan hujan dan mereka akan memerah memerah anggur-anggur yang mereka miliki. Masya Allah. Jadi ini Insya Allah ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkan mimpi. Sudah, begitu sudah dapat jawabannya, itu di penjara masih di dalam sel gitu. Kemudian orang ini pun datang kepada siapa? Raja. Jadi maknanya ini raja. Ini kata ahli takbir, kata ahli tafsir mimpi. Maksudnya Anda ya sebagai pimpinan negara, raja, untuk bercocok tanam selama 7 tahun.
dan hasilnya jangan dimakan semua. Nah, habis itu mantap jawabannya, ini jawabannya benar ini. Gitu kan? Apa kata raja? Wa qala al-maliku u'tuni bih. Kata raja, tolong datangkan Yusuf kepada saya. Jadi mengundang agar Yusuf apa? Didatangkan, dihadapkan kepada raja. Falamma ja'ahu rasulu qala irji' ila rabbika. Maka tatkala utusan ini datang kepada Yusuf, Yusuf berkata kepada utusan, Mas, irji' ila rabbik. Sekarang tolong kamu kembali dulu ke rajamu, ke tuanmu. Fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ya, dan tolong tanyakan kepadanya bagaimana tentang keadaan para wanita yang dulu mereka memotong tangan mereka tanpa sadar. Kapan itu? Itu ketika mereka diundang oleh Zulaikha, diundang oleh istrinya menteri ya, keuangan. Kemarin kita jelaskan, begitu mereka datang dikasih tempat duduk, masing-masing mereka dikasih pisau untuk memotong makanan, baik muni buah atau mungkin kue yang perlu dipotong. Nah, setelah itu apa? Kemudian kata istri menteri bilang kepada Yusuf, Yusuf, keluar kamu. Sekarang kamu tampakkan diri kepada mereka. Karena memang selama ini mereka belum pernah melihat Yusuf. Ya, karena Yusuf setiap keluar rumah selalu nutup wajahnya ya, walaupun apa sebelum terjadi Covid ya. Nah, keluar rumah. Maka begitu Yusuf keluar, Masya Allah, akbarnahu. Semua takjub dengan ketampanan Yusuf. Dan mereka mengatakan, hasyalillah, maha sempurna Allah, mahada basyaran in hada malakun karim. Ini bukan manusia ini, tetapi ini adalah malaikat yang mulia, kata mereka. Saking apa? Tampan dan gantengnya Yusuf. Dan mereka tidak sadar, Pak. Wanita-wanita ini baru melihat Yusuf sekali, wah, sampai mereka bukan motong buah yang ada, roti yang ada, tangan mereka kepotong, luka semua, Pak. Masya Allah. Nah gitu. Nah, Yusuf bertanya kepada utusan tadi, coba tolong tanyakan kepada rajamu itu, bagaimana keadaan para wanita yang dulu mereka tanpa sadar motong tangan-tangan mereka sendiri. Ya, inna rabbi kaidah bi kaidihinna alim. Sesungguhnya Allah mengetahui tipu daya mereka. Masya Allah. Maka kemudian raja pun, ini Yusuf belum didatangkan ya. Raja kemudian berkata kepada wanita, qala ma khatbukunna in rawattunna Yusuf an nafsi. Hai ibu-ibu yang dulu, bagaimana keadaan kalian ketika dulu kalian atau engkau wahai istrinya menteri, kamu menggoda Yusuf agar tunduk kepadamu. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Kata dia mengatakan, maha sempurna Allah, kita tidak mendapati pada diri Yusuf kejelekan sedikit pun. Masya Allah, kata mereka, kita tidak mendapati kejelekan pada diri Yusuf. Maka qalat imra'atul aziz al-ana hassasal haq. Kata Zulaikha, istrinya menteri keuangan, mengatakan, ya, dia mengatakan sekarang sudah nampak kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi. Akulah yang menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang mau memperkosa saya, tidak. Masya Allah. Ngakunya berapa, Pak? Itu berapa tahun? Bertahun-tahun itu ya. Walaupun saat itu kemudian Yusuf belum bisa keluar, itu bertahun-tahun di penjara. Nah, orang yang bersalah baru ngaku, Pak, perhatikan. Kata istri menteri Zulaikha mengatakan, sekarang baru jelas, akulah yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, dan Yusuf orang yang jujur. Masya Allah. Dan ternyata bahwa ucapan ini diucapkan, sebagian para ulama mengatakan ketika menterinya sudah meninggal, Pak. Jadi Zulaikha sudah janda, sudah menjanda, itu ya. Nah, sudah. Dan kata beliau, ini ucapan berikutnya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal itu terjadi agar aku tidak berkhianat di belakang menteri tadi. Ini kata Ibnu Katsir, bisa yang mengucapkan adalah Yusuf, bahwa Yusuf alaihissalam beliau tidak mau berkhianat dengan menteri, dengan tuannya yang sudah banyak berbuat baik kepada beliau. Atau bisa mananya yang mengucapkan adalah Zulaikha, saya sekarang ngomong apa adanya, saya mau
tidak mau berkhianat dengan suamiku. Saya yang menggoda Yusuf. Wa annallaha la yahdi kainal khainin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi, tapi kata Zulaikha, tapi aku tidak menganggap suci. Ya, memang saya itu goda Yusuf. Hanya saja, apa kata Ibnu Katsir, hanya saja aku tidak sampai berhubungan badan dengan Yusuf. Saya betul ngaku, tapi saya tidak sampai berhubungan badan dengan Yusuf. Ya, apa alasannya gitu ya? Saya tidak maulah merasa bersih sendiri. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia ammarah, terus menerus memerintahkan kepada kejelekan. Ingat kaidahnya, setiap jiwa manusia ini terus memerintahkan dan mengajak kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makanya kalau kita menjadi seorang muslim, jangan merasa aman. Lah, tenang, saya kan banyak amal solehnya. Jangan. Kita itu punya potensi dosa sangat besar, Pak. Jiwa manusia, kata Allah di sini, terus ammaroh itu bukan hanya ammaroh. Kalau ammaroh sesekali, tapi kalau ammaroh silah mubalah, terus dan sering memerintahkan kepada kejelekan, kecuali jiwa-jiwa yang Allah rahmati. Ya, kecuali jiwa-jiwa yang Allah rahmati. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah, ini perhatikan ya, apa faedahnya Bapak sekalian? Masya Allah, disampaikannya kalimat ini. Kenapa Yusuf alaihissalam tolong sekarang ditanyakan kepada para wanita yang motong tangan mereka, yaitu agar orang tahu gitu, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau di penjara itu karena bukan perbuatan salahnya beliau, tapi karena beliau di penjara disebabkan karena kezaliman. Beliau orang terzalimi, kan gitu ya. Yang namanya penguasa kan dia bisa melakukan apa yang diinginkan, ya kan gitu. Masya Allah. Nah, kemudian habis itu kemudian Allah mengatakan dzalika liya'lama, hal itu untuk mengetahui bahwa aku, ya kata Zulaikha ini, aku tidak mau berkhianat kepada suamiku. Sudah, setelah itu sang raja dia ngerti sekarang, berarti selama ini Nabi Yusuf alaihissalam di penjara bukan karena kesalahan beliau, tapi karena kezaliman. Ya, namanya hakim ya. Hakim itu kan dia akan menghukum, menetapkan suatu ketetapan sesuai dengan laporan yang ada, kan gitu. Sudah kita pelajari dalam kitab Bulughul Maram ya, bahwa hakim itu dia akan menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang ada. Nah, sekarang orang-orang di kerajaan, iya itu Yusuf yang ganggu Zulaikha, ya percaya hakim. Nah, hakim kan ya akan menetapkan sesuai dengan apa yang dia dapatkan informasi tentang perkara itu. Ya, iya, masya Allah. Kemudian begitu raja sudah tahu, oh berarti selama ini Yusuf di penjara bukan karena kesalahan beliau, melainkan karena beliau terzalimi. Maka kemudian raja mengatakan, wa qalal maliku tuni bih. Kata raja, tolong datangkan Yusuf sekarang kepadaku. Ya, astakhlishu li nafsi, yang aku akan memilih ia menjadi orang yang penting di sisiku. Masya Allah, ini balasan Allah di dunia ini, Pak ya, balasan Allah di dunia. Apa kata raja? Tolong datangkan Yusuf, aku akan memilih Yusuf menjadi orang yang penting. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja ini berbicara kepada Yusuf, dia mengatakan, innakal yauma, wahai Yusuf, sesungguhnya engkau di hari ini ladaina makinun amin, memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kepercayaan, akan diberi jabatan. Masya Allah, ini akhir Pak ya. Jadi yang namanya kesuksesan mesti melalui penderitaan. Iya, kemuliaan itu didasari dengan perjuangan.
Nggak ada orang tiba-tiba mulia, nggak ada. Maka itulah diantara cara Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba yang mulia itu dengan proses yang panjang. Semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW menjadi manusia termulia, apa tiba-tiba lahir mulia sampai tua mulia? Tidak. Beliau dari kecil sudah bertubi-tubi mendapatkan ujian. Ya, apa ujiannya? Satu, Pak. Nabi kita Muhammad SAW terlahir sudah dalam keadaan yatim. Jadi Rasul masih di perut ibunya, bapaknya wafat. Akhirnya diasuh oleh ibunya. Setelah berapa hari dengan ibunya, kebiasaan orang-orang Arab untuk menjaga kefasihan bahasa dan menjaga akhlak mereka itu apa? Disusukan kepada orang-orang Badui. Maka Rasul pun kemudian dikirim ke daerah namanya apa? Bani Sa'ad, dengan apa? Disusukan seorang wanita yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Jadi dikisahkan ketika Halimah As-Sa'diyah dan rombongan dari Bani Sa'ad itu datang ke Mekah, itu dalam kondisi apa? Kemarau dan paceklik yang panjang sekali. Jadi dikisahkan ya, sampai ketika datang ke kota Madinah, ke Mekah, maaf, ini para wanita-wanita ini cari anak susuan. Apa tujuannya? Biar dapat uang bulanan gitu. Maka setiap disodorkan, ini siapa namanya? Muhammad, bapaknya meninggal, nggak ada yang mau. Bayi Muhammad ditolak setiap orang itu. Kenapa? Lah ini anak yatim, paling duitnya nggak gede gitu, Pak. Sampai akhirnya semua rombongan itu sudah membawa anak susuan, kecuali Halimah belum bawa anak susuan. Maka bilang sama suaminya, Mas, ini kok cuman kita yang belum punya bawaan anak susuan, tapi adanya anak satu itu anak yatim. Apa nggak apa-apa? Itulah, siapa tahu nanti bisa berkah katanya. Akhirnya bayi Muhammad dibawa. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Begitu bayi Muhammad dibawa, subhanallah, padahal sepanjang perjalanan satu, ontanya mogok terus karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, kering sepanjang jalan. Ontanya mogok gitu ya. Anaknya nangis terus itu. Karena apa? Tetek ibunya nggak ada airnya. Jadi anaknya itu, jadi saudara susunya Muhammad itu sepanjang jalan nangis terus. Kenapa? Nggak ada susunya ibunya. Kenapa? Ibunya nggak ada minuman. Begitu ibunya sudah membawa bayi Muhammad, apa yang terjadi? Tiba-tiba susunya merengkel. Kemudian Muhammad disusuin sampai tidur, anak sendiri disusuin sampai tidur. Loh, aneh. Ontanya yang tadi berangkat mogok-mogokan, begitu pulang lancar jaya. Sampai orang bilang, Bu, ada apa ontan jenengan ini? Tadi berangkat yang mogok-mogokan, sekarang lancar seperti ini. Saya udah nggak tahu. Subhanallah. Begitu sudah membawa Muhammad, ontanya pun susunya penuh, Pak, sehingga suaminya bisa minum susu onta sampai kenyang. Kejadian aneh pun terjadi. Ya kan? Baru berapa tahun dengan Halimah, apa terjadi lagi? Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril sedang bermain, tiba-tiba apa? Muhammad kecil itu didatangi seseorang dan dibelah dadanya. Ya, sampai saudara susunya bilang sama ibu, Muhammad dibunuh, Muhammad kutil katanya. Muhammad dibunuh. Ibunya langsung lari kan, ngejar Muhammad. Kok Muhammad didapati apa? Sudah pucat, dilihat dadanya sudah apa? Tapi udah nyatu kembali gitu. Masya Allah, langsung kemudian dikembalikan kepada sang ibu. Ya, Masya Allah. Tidak lama kemudian Muhammad SAW bersama ibunya dan kakeknya apa? Mau ziarah ke makam bapaknya Abdullah yang ada di Madinah. Ya udah ziarah, itu kan lumayan, Pak. Mekah ke Madinah 440 km. Muhammad masih kecil. Nah, begitu perjalanan pulang ke kota Mekah, ibunya wafat di tengah jalan. Umurnya sekitar 6 tahun. Coba 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya. Baru sekian tahun lamanya kakeknya meninggal. Terus itu, Pak. Ya. Ditambah lagi begitu beliau sudah dewasa punya anak, tahu nggak? Rasul memiliki putra sekitar 7, Pak. Dan begitu Rasul wafat, beliau hanya mendapati sisa putrinya tinggal 1, tinggal Fatimah. Ada pun yang 6 wafat ketika Rasul masih ada. Berarti apa? Rasul selama hidupnya pernah mengalami 6 kali ditinggal wafat oleh anak tercintanya. Bertubi-tubi.
Masya Allah, luar biasa, ya kan? Tuh, jadi kita perhatikan bahwa orang bisa mendapatkan kedudukan mulia tidak serta-merta, melainkan dengan proses yang panjang. Ya ibaratnya gini Pak, kita pingin apa sih? Pingin bikin minyak kelapa. Apa tiba-tiba kita naik kelapa dapat minyak kelapa? Ya enggak. Kita naik dulu kelapa, ya kelapanya kita ambil, apa pelan-pelan? Ya kita tarik, jatuh, mungkin kena selokan atau kena batu, gitu Pak ya. Selesai belum? Kita cabik-cabik, gitu ya. Si apa namanya tepesnya itu, cabik-cabik, belum selesai dipecah kepalanya sehingga terpecah menjadi dua, nggak selesai dicongkel lagi Pak, iya kan? Habis congkel belum selesai diparut itu, habis diparut apa nggak cukup juga, harus dipanaskan dulu agar terpisah antara air dan minyaknya. Belum selesai lagi, harus disaring-saring lagi Pak, berapa kali proses penyaringan sehingga bisa mendapati apa satu gelas berupa minyak kelapa. Berapa kali prosesnya itu? Sama untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agama tidak gampang. Makanya Allah pernah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama, tokoh dalam urusan agama. Kapan? Lama sabaru, tatkala mereka bersabar. Jadi kalau antum melihat ustadz-ustadz antum yang ngajar sana sini dakwah itu tidak tiba-tiba duduk ngajar. Mereka mungkin pernah kelaparan berhari-hari. Kenapa? Mesantren gak punya makanan. Itu ya, loh ya bener itu. Mungkin dia pernah terlilit hutang, kenapa? Untuk bayar pesantren, beli kitab nggak ada, gitu. Ya, mungkin pernah dicaci maki, dakwah ditolak di tempat ini, tempat itu, gitu. Tapi dengan kejujuran dakwahnya mereka bisa duduk menyampaikan ilmu agama, gitu. Insyaallah ya. Nah, jadi mendapatkan imamah kepemimpinan dalam agama, lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa? Allah menjanjikan akan menolong hamba-hamba yang beriman, walaupun mungkin pertolongan nggak tahu kapan. Bahkan kata para ulama bisa jadi pertolongan itu datang setelah para pendakwah ini sudah meninggal. Insyaallah. Makanya dakwahnya Islam itu ke depan Pak, itu yang Rasul ajarkan ketika Rasul datang ke kota Taif. Wih, lumayan Pak, 100 kilo lebih Pak. Ya, 100 kilo lebih dengan perjalanan gunung batu, lembah batu. Gersang, nggak ada orang jualan. Es cendol, es kelapa muda nggak ada Pak. Saat itu ya. Dan beliau tidak diundang. Iya, jadi dakwahnya Rasul ke Taif nggak diundang. Kalau saya kan udah disiapin meja, ada mic-nya gitu kan. Kalau nggak puasa ada minumnya. Kalau Rasul boro-boro. Beliau tidak diundang datang ke Taif, dan beliau 10 hari di Taif. Berapa jamaah yang beliau dapatkan? Berapa orang yang mendengarkan? 0 sama sekali. Bayangkan perjalanan begitu beratnya, 0 orang yang ikut dakwah beliau. Bahkan ketika beliau pulang dikasih oleh-oleh apa Pak? Apakah dikasih oleh-oleh hasil bumi di Taif? Boro-boro. Yang ada adalah cacian, makian. Bahkan orang-orang Taif sudah menyiapkan budak-budak kecil di pinggir jalan dengan masing-masing bawa batu melempari Rasulullah sampai lumuran darah. Subhanallah. Itu ya. Iya. Tapi apa? Subhanallah. Beliau ketika itu didatangi Jibril. Ya Muhammad, aku Jibril, dan bersamaku malaikat Jabal, yang dia akan nurut apapun yang Anda perintahkan. Maka Jibril, kemudian malaikat Jabal mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad, aku adalah malaikat gunung. Aku nunggu apapun yang engkau minta. Andaikan engkau menginginkan gunung besar ini aku timpakan kepada Taif ataupun Mekah, saya lakukan. Apa? Itu kalau kita Pak, iya Pak, cepat malaikat GPL, nggak pakai lama. Itu kalau kita. Tapi kalau Rasul ada tawaran untuk menghabisi musuhnya, jangan. Ya, aku berharap dari keturunan mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, Allahumma ighfirli qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Coba, karena mereka tidak tahu.
Nah kalau kita ya blas gitu ya, Masya Allah. Itulah kesabaran yang ada pada diri Rasulullah. Kita kembali Bapak sekalian. Jadi kemudian raja mengatakan, sudah Yusuf, mulai hari ini kamu memiliki kedudukan yang tinggi dan kamu memiliki kepercayaan. Apa kata Yusuf? Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Wahai raja, tolong jadikanlah aku sebagai khazainil ard. Sebagai apa? Tadi menteri keuangan. Tadi kan Al-Aziz Utaifir sudah wafat ternyata di saat itu. Nah kebetulan pas menteri keuangan lagi kosong. Nah Yusuf menawarkan diri, wahai raja, tolong jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Gitu ya. Inni hafidun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan tahu dalam hal itu. Nah ini dari sini Pak ulama, kata para ulama Bapak sekalian, yaitu dalil tentang bolehnya seseorang dia meminta suatu tugas atau pekerjaan jika dia mengetahui bahwa dia mampu ya dan dia memadai dalam urusan itu. Jadi menawarkan diri, Pak, bisa nggak saya jadikan sebagai ini? Kenapa? Ijazah saya ini, saya sudah pengalaman ngurusi ini dan keberhasilan seperti ini. Tujuannya bukan cari harta, tapi apa? Untuk memperbaiki keadaan. Daripada yang megang urusan orang tidak ahli, bukan orang punya kepercayaan, rusak. Kan gitu. Makanya ketika Allah menyebutkan kalau kita mau cari pekerja harus dua kriteria. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan harus dua sifatnya. Al-qawi, kuat, maknanya adalah ngerti dalam urusan itu, ahli dalam bidangnya. Al-amin, dia adalah orang yang terpercaya, bukan pengkhianat, bukan pendusta. Pokoknya kalau kita punya karyawan kok hilang salah satunya, bubar usaha kita, Pak. Benar. Kita punya karyawan pinter, wah pinter, ijazah punya, pengalaman punya, tapi dia pengkhianat. Bisa-bisa laporannya dimanipulasi, bangkrut usaha kita. Atau sebaliknya, dia amanah tapi nggak pinter, ya suruh dagang cilok malah karena nggak ngerti gitu ya. Iya, bubar usaha kita. Nah makanya kata Allah dua, al-qawiyul amin. Nabi Yusuf menawarkan diri agar dijadikan sebagai bendahara negara. Dan kebetulan tadi bagaimana? Bahwa menteri yang selama ini Utaifir itu beliau sudah wafat. Ya, bahkan apa saat itu kemudian subhanallah Pak, raja ini akhirnya Pak menikahkan Yusuf dengan Zulaikha. Karena Zulaikha apa sekarang sudah jadi janda. Wanita cantik jelita subhanallah. Endingnya nih Pak, ini sebenarnya belum ending banget ini baru ending ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam beliau meninggalkan yang Allah haramkan, kan Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang cantik jelita, punya harta, punya kedudukan. Nabi Yusuf meninggalkan. Ternyata apa? Allah berikan hal itu kepada Yusuf dengan yang lebih baik. Itu seperti janji Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah, apa kata Rasul? Pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kunci Pak, kunci. Kalau tahu ini haram, tinggalkan itu, pasti Allah ganti. Apakah ganti mesti di dunia? Bisa jadi, tapi tidak semua. Dan kata para ulama, yang paling besar gantinya itu bukan harta Pak, tetapi apa? Iman yang kuat ya. Kemudian apa? Kejujuran. Semakin kuat di dalam kita beramal soleh, itu balasan lebih besar. Jadi jangan kita nanti kalau saya tinggalkan ini gantinya dunia. Ya mungkin Pak ya, dan itu banyak sekali. Saya pernah punya jamaah Masya Allah ya. Jadi jamaah kita cerita sama saya, pas saya menjelaskan hadis ini, jamaah itu dekat sama saya, Ustadz benar sekali, Ustadz yang sampaikan tadi hadisnya saya yang ngalami. Jadi beliau cerita, Ustadz dulu saya itu punya toko, dan toko saya itu menjual ada benda haramnya di situ. Jadi memang banyak barang, cuman ada benda haramnya di situ. Begitu saya ngaji, saya ngerti itu haram, saya rembukan sama istri dan anak-anak, gimana Bu, kita kok sudah tahu ini haram tapi masih kita jual.
Istrinya dukung, Pak, sudah mulai hari besok berhenti. Anaknya juga, iya Pak, sudah. Akhirnya mulailah berhenti, Pak. Setiap pelanggan datang beli ABCD, yang maaf kalau ini sekarang kita sudah nggak menyediakan. Lah, kalau nggak ada lagi saya nggak mau belanja lagi di sini, kan repot. Ya, tapi kalau lengkap kan enak. Sekalian beli ABC di sini semua. Ya udah nggak Pak, mohon maaf, mulai hari ini kita nggak menyediakan. Pelanggan datang sama seperti itu, Pak. Dulu saya cerita, Ustaz, waktu itu omset saya sehari 15 juta. Begitu saya tidak menjual barang itu, drastis tinggal berapa? 1 juta. Bayangkan harus sewa kios, harus bayar karyawan, bayar listrik, gitu loh Pak. Nggak nutup sama sekali. Omset 1 juta per bulan. Berarti sehari 300 ribu, belum bayar karyawan dan lain-lainnya. Terus sampai setahun, Pak. Begitu setahun, ini Bapak ini teman kita ini sudah ngedown mentalnya. Bu, kayaknya kayak nggak kuat kalau kayak ini terus. Apa kita jualan lagi? Istrinya nguatin lagi, Bapak, saya tidak pernah nuntut kepada Bapak lebih daripada ini. Sudah, kita tawakal kepada Allah. Andai kan tutup, lebih baik tutup toko kita daripada jual perkara haram, kita bunuh banyak orang. Kuat lagi, Pak. Itu bertahan sampai 3 tahun, Pak. Yang dari 15 juta sampai tinggal 1 juta itu nggak ada untung sama sekali, dia bilang. Tapi Masya Allah, setelah 3 tahun ke sana, Allah berikan pertolongan. Dia cerita, dan sekarang Ustaz, walhamdulillah, saya omset sehari lebih dari segitu. Dulu kios saya ngontrak, sekarang saya sudah punya kios 5 di pasar, dan saya berhasil membeli ruko, saya sulap jadi ruko yang besar sekali. Subhanallah, ya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa meninggalkan Allah haramkan karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ngerti, ini wanita haram untuk dia. Andikan Yusuf nikmati hari itu cuma sekali, itu pun saya kan nggak nikmat. Coba berhubungan badan tapi was-was, ngulah konangan, ngulah viral. Apa enaknya, Pak? Ya kan? Akhirnya Nabi Yusuf tinggalkan kenikmatan sesaat. Begitu dia tinggalkan, akhirnya apa? Dia mendapati Zulaikha yang cantik jelita dengan aman sentosa. Iya kan? Mau dibawa kemana bebas, dong, istri sendiri kok. Nggak ada orang bilang, itu kumpul sapi ya. Ya nggak ada. Adanya kumpul keluarga tercinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan. Tuh Pak, ambil pelajaran ini. Nabi Yusuf meninggalkan yang Allah haramkan, Allah gantikan dengan yang lebih baiknya. Bahkan apa? Nabi Yusuf sekarang sudah menjadi menteri keuangan, ya. Berarti sekarang dipegang oleh Bu Sri kalau Indonesia gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah, luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Demikianlah kami memberikan kedudukan mulia kepada Yusuf di muka bumi ini. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, yang beliau pergi kemanapun sesuai dengan keinginan beliau. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami berikan dengan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Ingat Pak, ini bahasa Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan apa? Akan balas. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh balasan di hari akhir itu lebih baik bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Masya Allah. Allah janjikan kepada Nabi Yusuf balasan di dunia dan di akhirat. Walaupun apa? Di awal-awal kehidupan Nabi Yusuf melalui proses yang sangat panjang. Makanya pesan dari ayat ini banyak sekali, di antaranya, kalau kita berbuat kebaikan kok kayaknya ini belum ngefek, ya sabar. Kita lihat, mungkin kebaikan yang kita perbuat belum sempurna. Nah, maka sempurnakan lagi. Mungkin kita berbuat baik kurang di dalam keikhlasannya, kurang mencocoki yang diajarkan Rasulnya. Perbaiki itu semua. Karena balasan pasti Pak, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka mulai hari itu Yusuf diangkat menjadi apa? Bendahara negara, menjadi menteri, dan istrinya Zulaikha yang cantik cerita. Sebenarnya ini belum ending Pak, ya, ini baru sampai
di ayat ke-56, padahal surat Yusuf ini sampai ayat 111. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis 4 hari dan ini tinggal 1 menit lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan ya, kita dikumpulkan lagi untuk membaca kisah yang sangat menakjubkan ini sampai akhirnya ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita baca ini akan semakin menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa meneladani Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang Allah berikan ujian secara bertubi-tubi, namun mendapatkan akhir yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.